Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan persiapan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melayangkan surat yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perihal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2019 secara elektronik. Dalam surat yang disampaikan pada tanggal 3 Desember 2020 ini menyebutkan, berkenaan dengan telah ditetapkannya kebutuhan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2019 oleh Menteri Pan-RB dan telah dilaksanakannya seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2019 serta dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K tahun 2019. Bersama ini, BKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk P3K dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kedua, kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Yang ketiga, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, antara lain dinyatakan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan nomor induk P3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui inbox admin P3K wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan nomor induk P3K. Yang kelima, pemberkasan penetapan nomor induk P3K tahun 2019 dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital pada alamat https://dokudigital.bkn.go.id. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K dilakukan secara digital. Yang keenam, dokumen kelengkapan usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh instansi pada Doku Digital yaitu pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan materai, dan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6.000 yang berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk BUMN atau BUMD. Yang ketiga,
tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI dan Polri. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Dokumen selanjutnya yang harus diunggah adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dokumen selanjutnya, Surat Keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkoba dimaksud. Dokumen selanjutnya, surat pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian, surat pengantar usul penetapan nomor induk P3K yang dicetak dari SAPK yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya pejabat tinggi pratama yang menangani kepegawaian. Dokumen selanjutnya yang harus diunggah adalah nota usul dari SAPK yang sudah terpasang pas foto dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama dan distempel dinas. Dokumen terakhir adalah surat pernyataan rencana penempatan yang dibuat oleh pejabat eselon 2 dari unit yang akan menerima penempatan P3K. Kemudian, usul penetapan nomor induk P3K disampaikan oleh instansi secara lengkap pada SAPK dan doku digital selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2020. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2019 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Teruslah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan jangan lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton terus video saya berikutnya ya.